Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan mudah-mudahan juga masih Anda nggak pernah putus asa terhadap bangsa ini ya. Saya banyak menyimak kalau lihat perbincangan-perbincangan di media sosial, di grup-grup pertemanan begitu, mereka nganggap, waduh, nggak ada harapan juga dengan pemerintahnya Prabowo ini karena masih bayang-bayangnya Jokowi masih sangat kuat gitu. Tapi kelihatan kalau Anda cermati dalam beberapa waktu terakhir nih, baik statement-statement dari Pak Prabowo, kemudian juga statement tokoh lain, dan yang terbaru ini tentu saja adalah perubahan-perubahan di besar-besaran di TNI. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sudah mulai membuat jarak gitu dengan Pak Jokowi. Itu bahasa yang netralnya ya, karena ada 300 jenderal gitu yang sekarang baru dimutasi dan itu meliputi pos-pos penting. Dan yang menarik kalau Kompas misalnya menyebutnya bahwa ini orang-orangnya jenderal-jenderal Jokowi dikeluarkan dari struktur TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Benarkah seperti itu? Saya ajak Anda berbincang dengan biasa kalau ngomongin TNI dengan Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tidak basuo ya, Bung Ginting ya. Ya. Nah, Sibuk nih kelihatannya Anda ya. ya, STM ya Bung ya katanya. Apa itu? Sibuk tak menentu. Oke, oke, baik, Bung Giting. Ini apa yang bisa kita baca dengan perubahan-perubahan ini? Karena saya ingat terakhir kali kita bicarakan pada waktu itu kita terheran-heran Pak Jokowi kok sampai last minute masih melakukan mutasi besar-besaran di TNI dan Polri. Kenapa kok tidak diserahkan pada Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya? Kan harusnya tentu Pak Prabowo punya preferensi sendiri terhadap orang-orang yang akan mendampingi beliau di pemerintahan. Ya, saya kira gini Bung Hersu. Inilah mutasi perwira tinggi TNI yang betul-betul gerbong dimulai dari eranya Prabowo. Yang kemarin-kemarin itu Hmm, sisa-sisa dari pemerintahan Jokowi yang terakhir gitu. hmm, Jadi mutasinya tuh dicicil ya, hmm, diangsur gitu. Jadi hmm, ini betul-betul eranya Prabowo per tanggal 6 Desember. hmm, Tapi kalau kita lihat momentumnya, memang sudah waktunya dalam pengertian ini Prabowo kan sudah memerintah sekitar 50 hari. hmm, Artinya separuh dari 100 hari yang hmm, dituntut masyarakat gitu ya. hmm, hmm, Masyarakat menunggu apa yang akan dikerjakan oleh Prabowo dalam 100 hari. Nah, dalam hal mutasi perwira tinggi militer ini, tentunya ini sebuah rangkaian yang menarik dicermati karena kalau kita lihat ya, the rising star hmm, militer di eranya Jokowi hmm, kali ini terpental. hmm. Misalnya seperti Panglima Kostrad Ya. Letjen Muhammad Hasan Hmm, itu kan begitu cepat ya pernah hmm, jadi Pangdam Iskandar Muda, hmm, Pangdam Jaya, hmm, kemudian Panglima Kostrad. hmm, Nah, Panglima Kostrad ini adalah unggulan pertama kedua untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ya, hmm, selain Wakil Kepala Staf Angkatan hmm, Darat. Karena hmm. dua jabatan itu yang paling memiliki peluang tinggi. Ya, Nah, Hasan ternyata sekarang digeser menjadi Komandan Kodiklatat. ya. Biasanya ringnya itu lebih tinggi Panglima Kostrad Hmm. daripada Komandan Kodiklatat, Sama-sama bintang walaupun tiga ya, sama-sama bintang tiga Pak bintang ya. tiga ya. Hmm, hmm, Biasanya seperti misal Gatot Nurmantio, hmm, Andika Perkasa, ya, dari Komandan Kodiklatat kemudian hmm, menjadi Panglima Kostrad gitu ya. tahapannya. Bukan Nah, kebalik. ini tidak umum yang Hmm, dilakukan, yang terjadi pada Muhammad Hasan dari Panglima Kostrad hmm, menjadi dan Kodiklatat. Ini hmm, mirip seperti yang dialami oleh Eko, Letjen Eko Margianto ya. hmm. Eh, Dari Eko Kostrad. juga dari Panglima Kostrad Hmm, kemudian geser hmm, ke posisi yang kurang strategis, misalnya Komandan Kodiklat TNI begitu hmm, ya. Nah, hmm, di sisi lain juga yang menarik adalah orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi adalah Letjen Widi Prasetyono itu, hmm, 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 Komandan Kodiklatat, hmm. kemudian digeser ke Unhan, hanya menjadi dosen tetap Unhan. Jadi dua orang Oh. ini yang dianggap memiliki relasi kuasa Hmm, dengan Jokowi itu mental. Nah, hmm, sehingga hmm,
peluang dia untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat posisinya digeser oleh yang lain, misalnya Muhammad Fajar Hmm. dari Komandan Kodiklat TNI menjadi Panglima Kostrat, Ya. sehingga peluang Fajar itu menjadi lebih terbuka lebar. Hmm. Apalagi Fajar bintang duanya pertama adalah di Kementerian Pertahanan pada saat Hmm. Prabowo menjadi Hmm. Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya amati eh, sejumlah perwira tinggi yang mengawal Prabowo pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Hmm. sekarang posisinya naik semua, Bung. Hmm. Termasuk Wakil Kasat itu kan juga sempat menjadi bintang duanya di Kementerian Pertahanan. Jadi Letjen Budi Reva itu. Nah, Hmm. ini menarik bahwa ternyata Prabowo tidak perlu menunggu terlalu lama sampai Hmm. 100 hari, terutama Hmm. di Hmm. militer ya. Hmm. Kalau di militer sudah bergerak, saya kira dalam waktu dekat juga akan ada pergerakan di kepolisian ya, Hmm. Hmm. yang sama-sama menopang bidang pertahanan dan keamanan. Yang menarik lagi, eh, orang-orang Prabowo yang sangat dekat ya, Hmm. misalnya Hmm. seperti Iwan Setiawan kemudian Ya, masuk jadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, ini posisi bintang bintang 3 ya. 3. Jadi Hmm. beberapa bintang 3 sudah mulai diduduki oleh orang-orang yang memiliki relasi kuasa dengan Presiden Prabowo, bukan Hmm. Hmm. dengan Presiden Jokowi. Nah, Ya. tinggal menurut saya dalam waktu beberapa bulan lagi, sekitar 3-4 bulan lagi, itu alumni lulusan Akmil 89 dan 90 akan segera pensiun yang bintang 3. Nah, itu Hmm. juga membuka peluang lagi Oh, bagi oke. orang-orang Prabowo untuk segera mengisi. Karena Hmm. mereka rata-rata kelahiran 67. 67 kan berarti mulai Januari sudah 58 tahun. Nah, ini Hmm. akan ada pola kedua yang nantinya semakin terbuka. Nah, Oke. Ya, kalau oke. kita, ya oke, lanjut Bung. Ya, oke. Tambahin sedikit jadi pertanyaannya ini karena ada orangnya Pak Jokowi yang menurut Anda kemudian keluar dari ini, keluar dari struktur TNI AD ya, karena kalau di Unhan segala itu kan hanya keluarlah itu ya gitu ya, dikeluarkan di situ. Iya, Nah, ada Maijen Akhirudin yang sudah jadi Pangdam, itu tadinya kan dan Pas Pampres, ya. Dia iya. dipromosikan jadi Pangdam, tapi kemudian kenapa ditarik balik lagi menjadi dan Pas Pampres? Ini artinya apa? Karena kalau di sebenarnya secara rank walaupun sama-sama bintang 2, tapi kan Pangdam lebih bergengsi. Tapi kan orang yang menjadi dan Pas Pampres, Pampres itu harus orang kepercayaannya dari presiden gitu. Ya menarik karena begini, mutasi terhadap Ahirudin dari Hmm. Komandan Pas Pampres menjadi Pangdam Mula Warman Hmm. itu dilakukan Bung Hersu 2 hari menjelang serah terima jabatan Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Ih, Nah ini kan kacau betul ya. mestinya, iya, mestinya kemudian itu diserahkan kepada presiden yang baru. Ini kan Oke. sama dengan ketika SBY kepada Jokowi ya waktu itu. SBY tidak membuat Hmm. kebijakan-kebijakan Hmm. penting Hmm. di era di mana dia sudah akan lengser begitu. Hmm. Hmm. Jokowi ternyata 1 hari atau 2 hari Hmm. menjelang dia lengser Hmm. masih coba membuat kebijakan kepentingan politiknya Hmm. untuk menggeser sejumlah perwira tinggi. Nah, Hmm. artinya memang Ahirudin digeser oleh Jokowi. Hmm. Artinya kalau dengan mutasi yang sekarang itu tidak dihendaki oleh Prabowo Subianto. Jadi Hmm. artinya keputusan eranya Jokowi itu dianulir oleh Hmm. Ya. Prabowo Subianto. Ini yang harus kita baca seperti itu. Nah, jadi Prabowo bisa kemudian sekarang perlahan-lahan menunjukkan taringnya Hmm. untuk mengubah aturan-aturan, mengubah kebijakan, mengubah pola mutasi perwira tinggi dari era Jokowi kepada Prabowo. Saya kira ini juga akan merembet ke yang lain, Bung Hersu, Hmm. termasuk
di jajaran kabinet atau di Hmm. elit-elit yang mengelilingi sekitar Hmm. kemarin dilantik di Ya. eh, mem- apa mengikuti pelatihan di Hambalang, di Sentul, dan juga di Akmil. Selain itu, Bung Hersu, sejumlah perwira tinggi yang semula menjadi rising star kemudian dimasukkan keranjang sampah oleh Jokowi mulai, Baik. mulai naik lagi kan, Iya, 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 iya. seperti kasus Kunto Arif Wibowo itu ya, Iya, 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 iya. Ya, putra putra mengingatkan Pak Tri ini ya, putra Wakil Presiden ya, Trisno ya, iya. ya putranya Pak Tri Sutrisno. Jadi Kunto ini mengingatkan TNI agar TNI itu memiliki sikap kesatria Hmm. apabila menemukan Hmm. kejanggalan